Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita mendengarkan firman Allah mendasari seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa Surgawi, bersyukur untuk hari yang Bapa beri bagi kami. Ada rencana Allah yang besar di dalamnya. Kami mau menikmati kehadiran Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini memberi kekuatan, bahkan mengajar kami untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini tema firman Allah adalah menang menembus kemustahilan. Menang menembus kemustahilan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Demikian firman Allah mulai dari ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing dan tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang dan hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, kita baca ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara sekalian, bagaimana Goliat menantang tentara Israel ketika Israel berhadapan dengan orang-orang Filistin. Saudara sekalian, ketika membaca ayat-ayat ini maka kita lihat bahwa ada tantangan yang besar yang dihadapi oleh orang Filistin. Namun saya yakin bahwa saudara mengerti ending daripada kisah ini, bahwa kemenangan diraih oleh orang Israel, tetapi bukan oleh Saul atau oleh pasukan tentara Israel, tetapi kemenangan itu diraih oleh Daud. Saudara sekalian, ketika Daud menghadapi Goliat, sebagaimana tema kita menang menembus kemustahilan, sesungguhnya itu sesuatu yang mustahil. Firman Allah berkata, Daud seorang yang sangat muda, kemerah-merahan, seorang anak yang tidak pernah berlatih perang, seorang anak yang dicintai oleh Tuhan, dan dia tidak pernah memegang senjata, saudara sekalian. Tetapi marilah kita lihat Daud, dia berhasil meraih kemenangan. Dan kemenangan ini saya katakan tadi menembus kemustahilan. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh Daud. Tetapi akhirnya Daud berhasil melakukan dan meraih kemenangan. Saudara sekalian, tentu tidak mudah. Ada tantangan yang dihadapi oleh Daud. Kalau kita lihat tantangan yang dihadapi oleh Daud untuk meraih kemenangan menembus kemustahilan ini, tentu saja kita sudah baca tadi. Yang pertama adalah musuh daripada Israel, yaitu Goliat. Goliat ini satu bentuk kemustahilan yang harus dihadapi oleh Daud. Sebab Goliat ini kita lihat tingginya saja kira-kira 3,2 meter. Di atas rata-rata. Dan tampilan fisik ini sangat-sangat menciutkan nyali dari tentara Israel. Dia memakai ketopong tembaga di kepalanya dengan peralatan yang begitu lengkap. Kepalanya terlindung, baju zirah bersisik 57 kilogram. Saudara, ada orang beratnya 60 kilogram, tetapi baju zirah yang dikenakan oleh Goliat ini itu berbobot dari satu orang. Jadi kita melihat tidak mudah. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, memanggul lembing tembaga, gagang tombak seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 shikal besi beratnya. Mata tombaknya saja sudah 7 kilogram beratnya. Kemudian kita lihat secara fisik,
Ini satu kemustahilan bagi Daud untuk mengalahkan Goliat. Belum lagi kita lihat karakter dari Goliat. Dikatakan bahwa karakter dari Goliat di dalam ayat yang ke-16, saudara sekalian. Dalam ayat 16, 40 hari dia mengintimidasi orang Israel. Dikatakan dia mencemooh. Daud mencemooh. Mencemooh itu saya lihat di dalam bahasa aslinya artinya mencela, menghujat, menentang, membahayakan, mencela. Jadi tujuan akhir daripada cemoohan, celaan, hujatan, tantangan dan perkataan-perkataan yang mencela yang dilakukan oleh Goliat, tujuan untuk menebar ketakutan. Dan itu sangat efektif dan benar sekali di dalam ayat yang ke-11. Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan? Kecemasan, ketakutan, ekspresi orang ketika menghadapi ketakutan, kecemasan itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa tidur, ada yang tidak bisa makan, tidak menikmati makan. Ada yang sampai sakit ini, sakit itu, stres, frustasi, bahkan depresi. Oleh karena bayang-bayang ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Hal-hal yang bagi mereka mustahil untuk dihadapi. Mungkin ada seorang pekerja, pebisnis, melihat, menyikapi hari-hari ini situasi keadaan. Dan mungkin saudara merasa mustahil bagi saya untuk membuat bisnis usaha saya bangkit kembali. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang dengan sakit, penyakit kita. Mungkin mustahil bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemustahilan inilah yang menimbulkan ketakutan. Kita melihat selain tantangan daripada Daud yaitu musuh Israel yaitu Goliat, bukan hanya itu kemustahilan yang Daud hadapi, tetapi Daud juga menghadapi kemustahilan dari saudaranya sendiri, dari kakak kandungnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, kakak Daud berkata bahwa dia memarahi Daud. Untuk jelasnya mari kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara, diberkati oleh Tuhan, Daud disambut dengan sikap yang sama sekali tidak bersahabat. Seolah-olah Daud itu musuh. Seolah-olah Daud itu orang asing. Perhatikan, kakaknya berkata kambing domba yang 2-3 ekor. Ini perkataan ini, kalimat ini sengaja disebutkan oleh Eliab kakak Daud untuk membandingkan 2-3 ekor kambing yang biasa Daud urus itu dengan Goliat yang Daud mau hadapi. Sengaja diucapkan untuk menunjukkan satu perbandingan. Dan ini bisa menciutkan nyali Daud sebenarnya. Jadi ini bentuk kemustahilan yang datang dari saudaranya sendiri. Dari intern orang-orang di sekitar Daud. Orang-orang yang dekat dengan Daud. Bahkan dia berkata bahwa engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Melihat artinya menonton. Jadi Daud ini ditempelkan label oleh saudaranya. Hanya sekedar menonton saja. Diberi label penonton. Dan dia berkata bahwa aku kenal sifat pemberani. Kata sifat pemberani ini saudara sekalian dalam terjemahan aslinya mempunyai pengertian sombong. Jadi ini satu fitnahan. Boleh saya katakan pembunuhan karakter. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai saudara. Yang setiap saat melancarkan serangan bagi saudara. Mungkin serangan bukan dengan benda-benda fisik ya. Senjata-senjata yang bersifat fisik. Bukan. Tetapi dengan serangan dengan kalimat-kalimat. Fitnahan. Celaan. Seperti yang dilakukan oleh Goliat. Menghujat, mencela, menentang.
diintimidasi, dan berusaha untuk menghancurkan semangat. Mungkin saudara sedang hadapi itu. Tapi kita lihat saudara sekalian, Daud tetap kokoh. Bahkan kemustahilan yang dihadapi oleh Daud bukan hanya dari Goliat, dari saudaranya. Tapi saudara tahu, dari orang nomor satu di Israel, yaitu Raja Saul. Dari atasannya, dari pemimpinnya. Sebab kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-33 saudara sekalian, ayat 33 dikatakan oleh Saul demikian, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi menurut Saul ini ada satu gap jurang yang begitu besar antara Daud dan Goliat, tidak berimbang. Ini satu bentuk ketidakmustahilan yang menjegal langkah Daud. Dan ini datang dari Saul. Saul meragukan kemampuan Daud, saudara sekalian. Tetapi sebagaimana tema firman Allah pada pagi ini, yaitu menang menembus kemustahilan, maka kita melihat saudara sekalian, mengalahkan Goliat adalah satu kemustahilan, tantangan yang sangat-sangat sukar. Tetapi Daud melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa rahasianya? Karena Daud berfokus kepada Tuhan. Rahasia kemenangan menembus kemustahilan adalah fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, fokus kepada Tuhan. Ini yang Daud lakukan, bukan fokus kepada Goliat. Matanya melihat masalah, melihat Goliat. Tetapi pikiran dan hatinya dia ikat, dia tujukan kepada Allah. Paulus berkata, kami menawan segala pikiran kepada Kristus, kepada Allah. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ketika saudara berhadapan dengan masalah, saudara harus tetap fokus kepada Tuhan. Kita bisa lihat berulang kali Daud berkata, dan perkataannya ini menunjukkan bahwa Daud tetap fokus kepada Tuhan, sekalipun ada ketidakmustahilan yang ada menghadang di depan dia. Kalau saudara lihat di dalam ayat 26, dikatakan siapakah orang Filistin ini yang tak bersunat sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Garis bawahi kata Allah yang hidup. Daud fokus kepada Allah yang hidup, Allah yang eksis, Allah yang nyata. Daud mengakui, menyadari eksistensi Allah di dalam kehidupan, di dalam seluruh perjalanan hidup, gerak langkah hidupnya. Daud menyadari kehadiran Allah. Daud tetap fokus kepada Allah yang kita sebut dengan Allah Immanuel itu, saudara sekalian. Fokus kepada Allah. Mari bangun perhatian kita kepada Allah. Kemudian saudara lihat di dalam ayat yang ke-36, Daud kembali berkata, orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kembali Daud berkata Allah yang hidup. Jadi Daud fokus kepada kekuatan Allah. Ini rahasia menang, mengatasi kemustahilan. Kemudian di dalam ayat yang ke-37 dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara sekalian, dia berkata Tuhan yang telah melepaskan aku. Selalu dan selalu Daud fokus kepada Tuhan. Daud tidak mau kehilangan fokus kepada Tuhan, karena itu sumber kekuatan di dalam diri Daud. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, masih ada ayat yang bisa kita bisa lihat di situ bahwa Daud benar-benar fokus kepada Allah, menghadapi kemustahilan yang ada di depan dia. Di dalam ayat 45 saudara sekalian, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan nama Tuhan semesta alam, Daud tidak kehilangan fokus. Daud fokus kepada kehadiran Allah. Daud fokus kepada penyertaan Allah. Daud fokus kepada kekuatan Allah, saudaraku.
Daud fokus kepada kesanggupan Allah. Daud tetap fokus kepada kemurahan Allah. Kunci menang menembus kemustahilan yaitu fokus kepada Allah. Bapak ibu saudara sekalian, saya teringat bagaimana ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi apa yang ada di depan mereka saudara sekalian? Ada laut yang menutupi perjalanan mereka. Di dalam ayat yang Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi Musa ingatkan orang Israel fokus kepada Tuhan. Saudara lihat ayat 13 daripada Keluaran pasal yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa ingatkan mereka fokus kepada Tuhan. Lihat keselamatan dari Tuhan. Saudara mungkin punya pergumulan segudang. Memang hidup ini satu proses pembelajaran di mana kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Bahkan ada yang diberi label kemustahilan. Tapi saudara sekalian, kita hidup anak-anak Allah. Kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Kita hidup dalam janji Allah. Kita hidup dalam kekuatan Allah. Kita hidup dalam penyertaan Allah. Kita hidup dalam kemurahan Allah. Itu sebabnya fokus kepada semua itu. Seperti Daud. Saya mau berkata dalam nama Yesus, pagi ini, hari ini, saat ini, lihat Tuhan, pandang Tuhan. Dari Tuhan akan datang pertolongan bagimu dan bagiku. Amin, saudara sekalian. Petrus waktu dia fokus kepada Yesus, dia jalan di atas air. Tapi ketika dia merubah fokusnya, dia melihat ke bawah, maka Petrus tenggelam dan dia berteriak, Yesus tolong saya. Dan Yesus memegang dia naik kembali. Saudara sekalian, mari kita fokus kepada Tuhan. Menang menembus kemustahilan dimulai dari fokus kepada Tuhan. Kembali membaca firman Allah. Berdoa, bersekutu dalam doa. Fokus, bangun hubungan kedekatan saudara dengan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat. Daud meraih kemenangan. Dan saya percaya pagi ini pun Tuhan akan tolong saudara dan saya. Fokus kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada penyertaannya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Allah. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Kami hidup dalam kemurahan-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Daud menghadapi kemustahilan. Tetapi dengan nama Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. Sehingga Israel mengalami kemenangan. Kemenangan yang bukan karena jubah perang dari Saul. Kemenangan bukan karena pasukan Israel yang terlatih. Kemenangan bukan oleh karena senjata-senjata peperangan yang dimiliki oleh pasukan Israel. Tetapi kemenangan oleh karena Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup ada di tengah-tengah mereka dan menyertai Daud. Terima kasih buat firman-Mu, membangkitkan iman dan semangat kami. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang ada Bapa, dari anak-anak sekolah minggu bahkan lansia, menerima kekuatan dari Allah, menerima pertolongan dari Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih kami punya Allah yang lebih besar dari segala masalah. Tuhan mengampuni salah dan dosa kami, ketidakpercayaan kami ketika kami meragukan kuasa-Mu dalam hidup kami. Berkati pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan, keluarga umat-Mu di dalam nama Yesus. Bertambah-tambah oleh anugerah kemurahan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit menerima jamahan kesembuhan. Bilur-bilur Yesus membuat kami sehat dan kuat. Bahkan yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Yang di dalam masalah pergumulan Tuhan buka pintu, Tuhan beri jalan keluar dan solusi. Terima kasih, berkati gembala kami, memberi umur panjang, memberi kekuatan, kesehatan, urapan baru. Bahkan pelihara dengan mujizat keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, pelayan, ditolong oleh Tuhan. Berkati Indonesia, provinsi, kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Begitu juga jajaran Menteri Kabinet, seluruh lembaga tinggi negara,
tertinggi, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif diberkati, ditolong dalam nama Yesus. TNI Polri diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh para medis, dokter, perawat, Tuhan tolong jaga, lindungi, berkati mereka. Lalukan Indonesia dari pandemi COVID-19. Kami mohon, kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali beraktivitas dengan pertolongan penyertaan Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Kekasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.